Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat yang begitu banyak, yang mana apabila kita mau menghitungnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, seluruh makhluk berhajat, butuh apa-apa yang ada di sisi Allah, membutuhkan Allah. Tidak mungkin manusia bisa berlepas diri dari Allah yang maha kaya. Allah telah mewajibkan hambanya untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maksud dari berdoa kepadaku sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang tidak memohon atau berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Allah lebih senang dengan banyaknya permintaan dan mencintai mereka yang terus-menerus memintanya serta mendekatkan diri kepadanya. Berbeda dengan kita sebagai manusia biasa. Biasanya semakin sering kita dimintai, maka rasanya akan tidak suka. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghayati hal ini, maka tidak seorang pun dari mereka yang meremehkan, meninggalkan doa. Mereka selalu meminta kepada Allah atas apapun yang mereka butuhkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah, aku adalah dekat. Doa mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah, merupakan amal yang paling mulia menurut Allah, bisa menolak takdir. Doa seorang muslim tentu pasti akan dikabulkan dengan sebab-sebab atau syarat-syarat yang sudah terpenuhi, dan tidak ada penghalang yang menghalangi doa tersebut dari dikabulkan. Orang yang berdoa pasti akan dikabulkan dengan salah satu dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ismun wala qati'atur raham illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, imma an yu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yudakhkhiraha fil akhirah wa imma ay yasrif anhu minas su'in mithlaha.
qalu idza nuksiru qala Allahu aksar. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan tali silaturahim kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah segera dikabulkan doanya sesuai yang diminta, atau yang kedua Allah akan menjadikannya tabungan yang akan diberikan di akhirat kelak, atau dengan doa itu Allah akan menjauhkan kejelekan atau akan mengganti dengan yang lebih baik. Mereka berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi menjawab, apa yang demikian lebih dimiliki Allah lebih banyak ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, doa ada 2 macam. Yang pertama adalah doa yang merupakan ibadah, yang merupakan bagian dari ibadah. Contohnya adalah sholat, puasa, karena hakikat sholat itu adalah doa. Yang kedua adalah doa permintaan atau permohonan dari seorang hamba. Ya, itu ya khusus membutuhkan sesuatu, minta, memohon kepada Allah, diberikan apa yang diminta. Kemudian kira-kira apa yang lebih utama, membaca Al-Quran atau berzikir atau berdoa? Di antara 3 hal tersebut, kira-kira yang lebih mulia di mana? Ya, secara umum bahwa membaca Al-Quran adalah apa yang paling utama. Yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kemudian di bawahnya yaitu zikir dan pujian kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah doa dan permohonan. Doa dan permohonan ini yang dimaksud adalah doa yang kedua. Doa yang pertama tadi ibadah seperti sholat. Yang kedua yaitu minta atau memohon sesuatu kebutuhan kepada Allah. Namun terkadang bisa juga ketiga-tiganya itu berubah posisi. Bisa jadi zikir lebih utama atau doa lebih utama, sesuai dengan keadaan dan tempat atau kondisi tertentu. Contohnya bisa jadi berdoa di hari Arafah itu lebih utama dari membaca Al-Quran. Kemudian menyibukkan diri dengan zikir pagi dan zikir petang misalkan, itu lebih utama dari membaca Al-Quran. Zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Bisa jadi zikir sesudah sholat misalkan itu lebih utama dari membaca Al-Quran. Namun di waktu-waktu tertentu itu Al-Quran adalah yang paling utama. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di antara sebab-sebab terkabulnya doa adalah yang pertama, sebab secara zahir itu bisa didahului dengan amal-amal soleh, dengan wasilah amal soleh. Ya, bisa dengan sedekah, puasa, tempat yang istimewa atau mustajabah, wudu, menghadap kiblat, mengangkat tangan, diawali dengan memuji kepada Allah, bersolawat dan sebagainya. Kemudian sebab secara batin, misalkan sebelum berdoa itu membersihkan diri dengan bertaubat, banyak-banyak beristighfar, menjauhi dari makanan-makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian, tempat tinggal yang halal, menjauhi dari perkara syubhat dan syahwat.
Kemudian ketika berdoa menghadirkan hati harapan yang kuat, berserah diri kepada Allah, merendahkan diri dengan suara yang khusyuk, khudu. Selanjutnya adalah hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Ya, masih banyak di sini yang menjadikan penghalang doa itu dikabulkan. Di antaranya mempersekutukan Allah dalam berdoa, terlalu merinci dalam doa, seperti meminta perlindungan dari panasnya, sempitnya, gelapnya api neraka, padahal semua itu cukup hanya dengan memohon perlindungan dari api neraka saja. Kemudian berdoa untuk mencelakakan dirinya atau orang lain, berdoa yang mengandung dosa dan memutus silaturahim, menggantungkan doa dengan kehendak, misalkan jika engkau berkehendak ya Allah, dan seterusnya. Kemudian tergesa-gesa dengan doa, maksudnya sudah berdoa merasa belum dikabulkan terus berhenti berdoa, seperti itu yang namanya tergesa-gesa. Berdoa dengan hati yang lalai, tidak bertata krama dalam berdoa. Kemudian ada keutamaan yang sangat istimewa sekali yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, yang mana doa bagi orang yang berpuasa itu tidak ditolak, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya seorang yang berpuasa ketika ia berbuka mempunyai doa yang tidak tertolak. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sedang berpuasa di bulan Ramadan utamanya. Kita banyak berpuasa, untuk itu berbanyak-banyaklah kita berdoa, karena hadis tadi sangat istimewa menerangkan keutamaan orang yang berpuasa. Salah satunya doanya adalah tidak ditolak. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang dapat kami sampaikan, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan Allah memasukkan kepada kita termasuk golongan orang-orang yang banyak berdoa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.